orang sudah terbiasa dompetnya kosong, akan menjadi servo kantong kosong. Ketika dibiarkan berulang-ulang, maka akan membentuk servo kantong kosong. Gitu kalau kita Happy hockey, makin happy, makin hockey. lihat dari tarik mundur ke belakang tadi ya, dari sisi fakta itu terbentuk karena terbiasa kantongnya kosong. Dulu saya melihat dompet kosong itu biasa. Kalau sekarang, oh amit-amit ya. Sekarang harus ada isinya dan ada minimalnya. Nanti kita bahas bagaimana solusinya. Kita pecahkan dulu penyebabnya. Dari sisi belief system nih, yang sering terjadi kebanyakan orang ya. Jadi dari sisi belief system, contohnya gini, pada saat lebaran, setiap kali lebaran, pada saat dulu Anda kecil atau Anda dewasa sudah jadi orang tua, biasanya anak kecil ketika dapat uang, dan biasanya banyak ya saat lebaran, dinasihati apa? Dinasihati apa? Jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti pokoknya selalu dampaknya negatif. Nanti kamu diculik dan sebagainya. Ya. Jadi, dan tindakan itu atau sugesti itu diulang-ulang bertahun-tahun setiap lebaran. Nah, kalau teman-teman tadi ada 5 faktor yang menentukan belief system, orang tua itu menjadi figur otoritas bagi anak. Yang kedua, pengulangan repetisi itu juga membuat sugesti masuk ke bawah sadar menancapnya kuat. Sehingga ketika pada saat kecil dibilangin jangan pegang uang banyak, nanti hilang, nanti dicuri, maka ketika dewasa Anda pegang uang, adanya gelisah, nggak mau pegang uang banyak. Gimana caranya uang ini jadi sedikit? Entah tiba-tiba pengen beli ini, tiba-tiba pengen beli itu, tiba-tiba ada apes, ada yang sakit, pokoknya selalu ada cara itu uang keluar. Karena apa? Bawah sadarnya punya database bahwa pegang uang banyak itu berbahaya. Bisa hilang, bisa dicuri, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang sudah jadi orang tua, hati-hati menasihati anak. Ya, nanti kalau ada lebaran lagi, anak-anak dapat uang banyak, jangan dikasih tahu bahwa jangan pegang uang banyak-banyak. Nanti hilang, nanti dicuri, nanti kamu diculik. Ya, itu membuat ketika dewasanya nggak betah punya uang banyak, selalu habis. Oke, lanjut. Dari sisi vibrasi ya, dari sisi vibrasi itu kecemasan, ketakutan akan kehabisan uang atau kondisi minus. Jadi kalau vibrasinya tuh memancar takut akan uangnya habis, cemas kondisi minus ya, takut kehabisan uang, maka vibrasi ini akan memancar dan dipantulkan kembali ke semesta, yaitu apa? Kondisi kekurangan uang, kondisi kekurangan duit gitu. Jadi hati-hati dengan vibrasi yang dipancarkan. Vibrasi force menarik peristiwa force. Merasa kekurangan akan menarik peristiwa kekurangan. Gitu. Cemas, takut kehabisan uang akan menarik peristiwa takut kehabisan uang. Gitu, ya. Jadi vibrasi pun mempengaruhi uang juga cepat habis, gitu. Kemudian dari sisi prasangka. Nah, dari sisi prasangka ini sudah merasa kayak nanti kalau uangnya habis gimana ya? Terus ini harus ngutang kemana lagi ya gitu. Nah kalau sudah harus ngutang kemana lagi, nanti kalau habis bagaimana? Prasangkanya begitu, peristiwanya kan begitu. Makanya dulu ketika saya ketika saya tahu ilmunya ini, hal yang perlu saya hilangkan adalah prasangka harus ngutang kemana lagi. Karena dulu itu pikirannya udah begitu. Ini saya harus ngutang kemana lagi ya? Ini harus ngutang kemana lagi ya? Nanti kalau habis bagaimana ya? Ketika prasangkanya begitu, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, jadi penyebab servo kantong kosong, kalau dari sisi fakta itu kondisi kantong yang kosong dibiarkan berulang-ulang. Dari sisi belief system, karena ada sugesti di masa kecil, jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang. Atau jangan mainan uang, uang itu kotor, jangan pegang uang, uang itu kotor. Sehingga ketika pegang uang gelisah nih, harus gimana nih, harus dibelanjakan apa lagi nih gitu. Kemudian dari sisi vibrasi, kecemasan, ketakutan akan kondisi kehabisan uang.
atau kondisi minus. Nah, kalau dari prasangka sudah mikir nih, nanti harus ngutang ke